Selamat pagi. Untuk video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai bilangan pangkat. Sebelum menyaksikan video pembelajarannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Eksponen. Di mana arti eksponen itu sendiri adalah bilangan pangkat. Nah, di sini jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Nah, dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini Ibu punya A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, jadi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, di sini dengan A merupakan bilangan pokok, sedangkan N itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, di sini jadi 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 4. Bukan berarti 5 pangkat 4 itu 5 kali 4. Ini salah. Kemudian misalkan Ibu punya 1/7 pangkat 2. Artinya 1/7 kali 1/7 sama dengan 1/49. Kemudian selain itu juga eksponen juga mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sifat-sifat bilangan pangkat atau eksponen. A, yang pertama itu perkalian eksponen, yaitu misalkan sifatnya itu A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi sifat yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 2, yaitu 3 pangkat 7. Nah, dengan syarat si bilangan pokoknya ini harus sama. Tidak bisa 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 tambah 2. Ini salah. Kemudian B. Jadi pada intinya bilangan pokoknya harus sama. Yang B itu adalah pembagian eksponen. Sifatnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalkan pembagian itu si pangkatnya dia dikurangi, beda halnya dengan perkalian. Tadi pangkatnya itu dijumlahkan. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2, yaitu 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 25. Jadi dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. C. Perpangkatan eksponen berarti A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau sifatnya seperti ini berarti dia pangkatnya dikalikan. Contoh, 3 pangkat 2
dipangkatkan lagi 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3. 3 pangkat 2 kali 3, 6. 3 pangkat 6 berapa? Silakan nanti hitung sendiri. Selanjutnya, sifat yang D itu sama dengan A kali B dipangkatkan N. Itu sama dengan A kali N, A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 4 kali 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Berarti 4 kali 4, yaitu 4 kali 4. Kemudian 3 pangkat 2, 3 kali 3. 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. 16 kali 9, 54. 14, 9, 14, 144. Selanjutnya E. Jika A per B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 7/3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 7 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49. 3 pangkat 2, 9. Berarti 49 bagi 9 berapa? Silahkan hitung. Selanjutnya F. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, berapapun pangkatnya, berapapun nilainya, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contoh, 1 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun nilainya, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian G. Jika A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, 6 pangkat min 2. A-nya 6, M-nya 2. Berarti 1 per A pangkat M. A-nya berapa? 6. M-nya 2. Berarti 1 per 6 pangkat 2. Atau sama dengan 1 per 6 pangkat 2, 36. H. Akar dari A. Sifatnya itu berarti jadi A pangkat 1 per 2. Contoh, akar dari 3 itu pasti hasilnya 3 pangkat 1 per 2. Jadi akar itu sama artinya dengan pangkat 1 per 2. Akar 10, 10 pangkat 1 per 2. Kemudian misalkan akar dari 20, berarti 20 pangkat 1 per 2. Nah, tadi sudah membahas mengenai sifat-sifat dari eksponen. Sekarang kita ke contoh lain, aplikasikan saja ke sifat-sifatnya. Di sini contoh yang pertama itu 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 kali 25 pangkat min 2. Langkah pertama yang harus kalian lihat itu adalah
bilangan pokoknya. Yang mana bilangan pokoknya itu? Yang ini. Bilangan pokok yang ini dia harus sama. Kita lihat di sini ada dua buah bilangan pokok yang berbeda, yaitu 5 dan 25. Berarti kira-kira yang akan dirubah itu, yang mungkin dirubah itu yang mana? Apakah 5 atau 25? Yaitu 25. Dirubah ke berapa? Dirubah menjadi 5. Bagaimana caranya? Kita lihat. Di sini yang 5 pangkat 10 tetap kali 5 pangkat min 4. Yang dirubah 25 menjadi, supaya menjadi 5 itu berapa? Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kita sudah tahu, yaitu 25. Jadi 25 itu kita rubah menjadi perpangkatan dari 5. Dipangkatkan lagi negatif 2. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya masih tetap kita turunkan 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 kali. Nah, di sini apabila yang tadi ini sifatnya itu A pangkat M dipangkatkan N, itu menjadi A pangkat M dikali N, sifat yang tadi. Berarti A-nya 5, M-nya 2, N-nya min 2. Kalikan pangkatnya, berarti menjadi berapa? Nah, kita rubah menjadi 5 pangkat berapa? Di sini berarti 5 pangkat 2 kali min 2, yaitu min 4. Jadi min 4 ini hasilnya dari 2 kali min 2. Sekarang kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5. Kalau bilangan pokok sudah sama, sifatnya itu berarti dia bisa dijumlahkan si pangkatnya, karena ini bentuknya perkalian. 5 pangkat 10 tambah min 4 tambah min 4. 5 pangkat 10. Positif kali negatif, negatif 4. Positif kali negatif, negatif 4. 5, 10 dikurangi 4, 6, 6 kurangi 4, 2. 5 pangkat 2. Berapa? 25. Selesai untuk contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. 16 kali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya itu ada berapa? Ada 16, ada 2. Ada 2, berarti ada 2 bilangan pokok yang berbeda. Kira-kira seperti yang tadi lagi. Kira-kira yang dirubah itu pasti dia yang ukurannya, yang nilainya besar, yaitu 16. Kira-kira dirubah ke berapa? Lihat saja. Di sini ada angka 2, otomatis dia harus dirubah ke angka 2. Jadi seperti apa? Kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 kali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Sama sifatnya. Sifat perkalian itu berarti pangkatnya dia selalu dijumlahkan. Dengan syarat bilangan pokok harus sama. Silahkan jumlahkan. 2 pangkat 4 tambah 8 per 2 pangkat 10. Kemudian 2 pangkat 4 tambah 8, 12 per 2 pangkat 10. Nah, apabila apabila pembagian atau pecahan seperti ini, artinya dengan syarat bilangan pokok harus sama. Berarti si pangkatnya dia dikurangi. Berarti 2 pangkat 12
dikurangi 10. 2 pangkat 2, hasilnya 4. Begitu. Contoh nomor 3. A pangkat 5 kali B pangkat 3 kali C pangkat 2 per A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 1. Kenapa dikatakan pangkat 1? Jadi kalau misalkan kita belajar bilangan pangkat, jika pangkatnya tidak ditulis, itu artinya pangkat 1. Jadi ibu tekankan kembali, jika dalam belajar bilangan pangkat, apabila bilangan pangkatnya tidak ditulis, itu artinya bilangan pangkatnya itu bilangan 1. Nah, di sini bagaimana caranya? Di sini bilangannya huruf abjad, bilangan pokoknya. Nah, caranya di sini kita pecahkan dengan bilangan pokok yang sama. Berarti kalau A dengan A lagi, kalau B dengan B lagi, C dengan C lagi. Berarti A pangkat 5 per A kali B pangkat 3 per B kali C pangkat 2 per C. Sama halnya sifatnya dengan yang tadi. Apabila pembagian atau pecahan dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pangkatnya dia dikurangi. Berarti A pangkat, bilangan pangkatnya 5 dikurangi 1. B pangkat 3 dikurangi 1. C pangkat 2 dikurangi 1. A pangkat 4. B pangkat 3 kurangi 1, 2. C pangkat 1. Jadi isinya A pangkat 4 kali B pangkat 2 kali C pangkat 1. Atau bisa juga A pangkat 4, B pangkat 2, C. Nah, ini isinya. Contoh nomor 4. 9 pangkat 2 kali dalam kurung 9 pangkat 3 bagi 9 pangkat 4. Nah, kita lihat bahwa di sini itu ada sebuah bilangan yang di dalam kurung. Artinya, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti kita pecahkan dulu. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 9 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 4. Kita tahu rumusnya. Apabila dalam bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pangkatnya dia dikurangi. Berarti 9 pangkat 3 dikurangi 4. Oh, maaf. Diulangi lagi. Berarti yang didahulukan dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Kita ingat, jika pembagian dalam bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pangkatnya dia dikurangi. Berarti turunkan 9 pangkat 2 kali, yang ini kerjakan 9 kurangi 3 dikurangi 4. 9 pangkat 2 kali 9. 3 dikurangi 4 min 1. Sekarang sudah rubah dia menjadi perkalian. Berarti artinya sifatnya bilangan pangkatnya dia dijumlahkan. 9 pangkat 2 ditambah min 1. 9 2 positif kali negatif 1. 9 pangkat 1 atau 9. Nah, kita lihat contoh yang ini. Hitunglah nilai dari P pangkat 3 kali Q pangkat min 2 kali R pangkat 6 per P kali Q kali R. Untuk P sama dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan 1. Kita jawab. P pangkat 3 Q pangkat min 2 R pangkat 6 per P Q R. Nah, di sini
apabila dalam soal seperti ini dan si PQR-nya itu ada nilainya, maka nilai PQR-nya itu kita substitusikan atau kita masukkan ke nilai masing-masing. Di sini P-nya sama dengan 5, berarti P diganti oleh 5. Berarti 5 pangkat 3. Q berapa? 2 pangkat min 2. R-nya berapa? 1 pangkat 6. Per PQR berarti 5 kali 2 kali 1. Nah, di sini seperti yang tadi, bilangan pokoknya berarti jadi disamakan. Kita pecahkan dulu 5 pangkat 3 per 5 kali 2 pangkat min 2 per 2 kali 1 pangkat 6 per 1. Masih seperti yang tadi, jika dalam bentuk pembagian, artinya bilangan pangkatnya dikurangi dengan bilangan pokok yang sama. 5, 3 dikurangi 1. 2 pangkat min 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1. 5 pangkat 3 kurangi 1, 2. 2 pangkat min 2 dikurangi 1 min 3. 1 pangkat 5. 5 pangkat 2, 25. Yang ini di sini 5 pangkat 2 itu berarti 25. Berarti di sini tulis 25 kali 2 pangkat min 3. Berarti sifatnya itu 2 pangkat min 3 itu 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 5, 1 per 25 kali 1 kali 1 per 2 pangkat 3, 8. Berarti 25 kali 1 kali 1, 25 per 8. Isinya 25 per 8. Nah, mungkin itu anak-anak untuk contoh-contoh dan sifat-sifat dari bilangan pangkat. Nah, supaya kalian lebih paham dan bisa lebih memahaminya, silakan untuk dikerjakan latihan soal-soal yang akan diberikan Ibu hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.